Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Khofifah Kayunita dengan NIM D94219049 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan suatu permasalahan dalam program linear dengan menggunakan metode grafik dengan bantuan software GeoGebra. Dan masalah yang akan kita selesaikan adalah tentang program diet dari seorang ibu. Nah, di mana soalnya itu seperti ini. Akan saya tampilkan. Nah, soalnya seperti ini. Nah, dari soal ini kita dapat membuat bentuknya dalam bentuk matematika agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Jadi misalkan itu ya, X-nya itu sama dengan banyaknya kue keju yang akan dibeli. Nah, X2 itu kita ganti dengan Y. Kenapa? Karena agar lebih mudah dalam menghitung di GeoGebra-nya nanti. Jadi Y-nya itu banyaknya kue madu yang akan dibeli. Kemudian dari soal tadi kita dapat tahu fungsi tujuannya untuk mencari harga minimum yang untuk dibayarkan. Jadi Z minimum itu sama dengan 20.000 X ditambah 30 Y. Ingat X2 tadi diganti dengan Y. Nah, fungsi tujuannya itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi Z sama dengan 2X ditambah 3Y dengan dalam puluhan ribu. Kemudian untuk fungsi kendalanya atau batasan-batasannya itu untuk batasan protein yaitu 5X ditambah 20Y lebih besar daripada sama dengan 60. Kemudian batasan lemaknya itu 6X ditambah 4Y lebih besar dari sama dengan 30. Kemudian untuk batasan karbohidrat yaitu 10X ditambah 5Y lebih besar dari sama dengan 40. Nah, ada juga batasan kue keju yang boleh dikonsumsi. Nah, itu X kurang dari sama dengan 8. Kemudian untuk batasan kue madu yang boleh dikonsumsi itu Y kurang dari sama dengan 12. Nah, jangan lupa menyertakan fungsi kendala non-negatif, yang mana X1, Y2, X, di mana X, Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, mari kita kerjakan atau menyelesaikan permasalahan ini dengan GeoGebra. Nah, masalahnya di sini itu kita disuruh mencari berapa banyak masing-masing kue yang harus dibeli Ibu Dewi, sehingga persyaratan minimal itu dapat dipenuhi sehingga dapat meminimumkan biaya yang akan dibayarkan. Nah, kita ke GeoGebra. Nah, kita tuliskan dulu fungsi tujuan yang sudah kita dapat tadi, yang mana adalah 2X. Kita tulis dulu Fx. Nah, kita kan tadi pakai variabel X sama Y. Kita tuliskan X sama Y. Nah, sama dengan 2X ditambah 3Y. Nah, setelah kita menuliskan fungsi tujuannya, kita akan menuliskan fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala yang pertama itu adalah 5X ditambah 20Y lebih besar dari sama dengan 60. Nah, itu untuk batasan protein. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan menggunakan tanda konjungsi. Kita tambahkan lagi fungsi kendalanya yaitu 6X ditambah 4Y lebih besar dari sama dengan 30. Itu untuk batasan lemak. Dan kita tambahkan lagi 10X ditambah 5Y lebih besar dari sama dengan 40. Nah, kita tambahkan lagi fungsi kendala X kurang dari sama dengan 8 untuk batasan kue keju yang boleh dikonsumsi. Kemudian kita tambahkan lagi Y kurang dari sama dengan 12. Nah, itu untuk batasan kue madu yang boleh dikonsumsi. Nah, jangan lupa kita tuliskan juga fungsi kendala non negatifnya yaitu X lebih besar dari sama dengan 0 dan
Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, setelah kita menuliskan fungsi-fungsi kendalanya, kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Nah, untuk daerah yang berwarna biru ini, itu adalah daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya nanti. Nah, setelah itu kita akan mencari titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrimnya itu merupakan titik pojok-pojok dari daerah penyelesaian ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik ekstrim. Nah, sebelum itu kita harus menuliskan dulu fungsi dari garisnya. Jadi garisnya itu didapat dari batasan, fungsi kendala tadi. 5x ditambah 20y sama dengan 60. Jadi dijadikan sama dengan. Terus 6x ditambah 4y sama dengan 30. Kemudian 10x ditambah 5y sama dengan 40. Kemudian x sama dengan 8, y sama dengan 12. Kemudian jangan lupa juga untuk fungsi non negatifnya, berarti x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, setelah itu, setelah kita menuliskan garis-garisnya, baru kita bisa mencari titik potongnya, titik potong antar garisnya. Jadi untuk menentukan titik potongnya itu kita klik yang ini, poin ini, terus kita pilih perpotongan dua objek atau dalam bahasa Inggrisnya itu intersect. Nah, jadi kita tinggal klik aja garis-garisnya. Misal ya kita mau nentuin perpotongan garis ini sama garis ini kan, sama garis ini. Nah, jadi kita mau menentukan garis ini sama garis ini. Nah, keluar ada titik A. Titik A itu adalah perpotongan dari dua garis ini. Kemudian kita lihat lagi titik perpotongannya garis yang ini sama garis yang ini. Nah, ini ada namanya titik B. Itu 8,1. Absisnya 8, ordinatnya 1. Kemudian untuk garis yang ini sama yang ini, itu titik C. Atau titiknya itu 3,6 sama 2,1. Kemudian ini ada titik D. Itu perpotongan garis yang ini sama garis yang EQ2. Kemudian kita dari titik potong dari ini, garis yang ini sama garis yang ini. Itu namanya titik E. Nilainya 0,8. 0 sama 8. Terus yang terakhir adalah 0 sama 12. 0,12. Itu titik F. Nah, setelah kita menentukan atau mencari titik-titik ekstrimnya atau titik-titik potongnya, kita akan mencari titik optimalnya, di mana kita akan mencari titik mana sih yang membuat persyaratan minimal itu dapat dipenuhi, sehingga dapat meminimumkan biaya pengeluaran untuk membeli kue keju dan kue madu. Nah, kita akan mencoba menggunakan garis lidik, artinya garis yang menggambarkan fungsi tujuan. Nah, karena permasalahan yang akan kita selesaikan itu adalah kasus minimal, jadi maka titik optimalnya itu adalah titik yang tersentuh garis lidik pertama kali. Nah, kita tulis garis lidiknya. Ini dari fungsi tujuan dan z-nya itu kita misalkan terserah. Jadi coba kita yang pertama itu kita misalkan z sama dengan 2. Berarti masih ingat kan fungsi tujuan tadi? Fungsi tujuan adalah 2x tambah 3y sama dengan z-nya itu kita misalkan 2 dulu. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ternyata dia itu belum melewati satu titik ekstrim pun. Jadi coba kita tambah lagi. Berarti 2x ditambah 3y sama dengan, kita coba 8. Sama dengan 8. Ternyata dia juga belum melewati salah satu titik ekstrim. Kita coba tambah lagi, jadi 2x ditambah 3y sama dengan 14. Kita nilainya itu adalah 14. Nah, ternyata dengan z-nya itu 14,
garis titik ini sudah menyentuh titik ekstrim, salah satu titik ekstrim yaitu titik C. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa titik C ini adalah titik optimal dari persamaan ini, dari permasalahan ini. Jadi, maka dapat dikatakan bahwa banyak kue yang harus dibeli Ibu Dewi itu adalah 3,6 atau kita bulatkan menjadi 4 kue keju dan 2,1 atau 2 kue madu, sehingga pengeluarannya itu dapat diminimumkan. Kenapa tadi 3,6 sama 2,1? Karena titik C itu adalah 3,6 sama 2,1 dan kita bulatkan jadi 4 dan 2. Dengan begitu biayanya itu lebih murah. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan titik optimalnya itu mana, apakah benar ya. Tadi kan titik optimalnya ketemu C. Nah, kita buktikan apakah benar C itu benar-benar titik optimal. Jadi kita coba menggunakan uji titik, di mana kita substitusikan titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya itu ke fungsi tujuannya tadi. Jadi kita misalkan ya, misal titik A-nya itu kita masukkan ke fungsi tujuan. Jadi seperti ini. Tadi F, misal B, berarti enter. Nah, ketemu langsung. Jadi 19. Nilainya itu biaya yang dikeluarkan itu 19 atau 190.000. Kemudian kalau misal kita yang masukkan itu C, kita substitusikan C ke fungsi tujuan. Jadinya ketemu harganya itu 13,5 atau 135.000. Kemudian coba lagi kita substitusikan titik D ya. Nah, keluar harganya itu 200.000. 200.000 banyak, lebih banyak daripada 135.000. Jadi kalau dilihat dari tiga ini ya, yang paling rendah itu adalah memang dari titik D atau titik optimalnya adalah titik C dengan biayanya itu 135.000 dan itu paling minimum. Nah, sama caranya, jadi jawabannya itu sama kayak yang menggunakan garis titik. Jadi yang memiliki pengeluaran biaya paling sedikit itu adalah titik C ya, atau kue keju 4 sama kue madu 2 dan biaya pengeluarannya adalah Rp135.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.